Selamat datang di Indef Podcast. Di Indef Podcast, kami akan membahas perkembangan terkini tentang isu ekonomi, seperti ekonomi makro, perdagangan, kemiskinan, energi, ekonomi digital, dan isu ekonomi lainnya dengan kerangka ekonomi politik. Kami juga akan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, seperti peneliti Indef, pemerintah, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat. Mau update tentang isu ekonomi? Dengerin terus Indef Podcast. Selamat menikmati. Selamat datang di Indef Podcast. Perkenalkan, nama saya Zulfian Syafrian. Saya ekonom di Indef dan akan menjadi host pada Indef Podcast kali ini. Dan untuk kali ini kita akan bahas terkait perkembangan terakhir COVID-19, baik dari sisi penanganan kontrol virus itu sendiri dan juga tentunya dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Terakhir ada dua isu kebijakan baru yang akan diterapkan pemerintah, yaitu lockdown akhir pekan dan juga PPKM di level mikro, di level RT. Nah, untuk itu kita sudah hadirkan pembicara ekonom senior Pak Faisal Basri. Selamat siang Pak Faisal, apa kabar Pak? Selamat siang, sehat walafiat. Alhamdulillah. Juga sehat semua ya. Terakhir katanya 10 tahun nih Pak, kita baru bisa mencapai herd immunity. Lebih dari 3/4 masyarakat Indonesia baru bisa divaksin gitu. Dan apalagi sekarang ada viral tuh Crazy Rich Jakarta Utara katanya kan Pak, dapat vaksin gitu. Wah, masyarakat heboh kan ini. Ini jangan-jangan siapa yang dekat dengan kekuasaan dan punya modal yang akan mengakses terlebih dahulu. Jadi mungkin ini emang isu ini walaupun setahun belakangan kita sudah dihantui dengan isu tersebut, tapi mungkin bisa jadi apa yang dibilang Bloomberg itu bisa juga gitu Pak, kalau misalkan memang kebijakannya kurang tepat sasaran. Nah itu makanya mungkin nanti akan kita bahas Pak. Nah, jadi ada beberapa poin. Yang pertama, evaluasi utama kebijakan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya semenjak mungkin bulan Maret ya Pak ya, ketika kasus pertama diumumkan di Depok. Dan nanti juga kita akan bahas dinamika terkait penanganan pandemi ini. Kan juga tadi saya sudah sebutkan dua kebijakan pertama yang akan diintroduce oleh pemerintah. Sebelumnya kita punya PSBB lah, apalah segala macam kan, berubah-berubah terus namanya. Terus terkait efektivitas juga Pak, baik itu laju penularan dan juga dampak terhadap perekonomian. Nanti kita akan bahas itu. Dan terakhir mungkin rekomendasi kalau dari Bapak khususnya sebagai ekonom, seperti apa sebenarnya kita harus menghadapi COVID ini baik dari sisi kesehatan publik maupun juga perekonomiannya. Apakah ada evaluasi dari Bapak terkait dengan kebijakan penanganan COVID yang dilakukan oleh pemerintah kita, khususnya keterkaitannya dengan isu kesehatan publik dalam hal mengontrol penyebaran virus itu, karena kita lihat kan grafik-nya masih naik terus Pak ya, dan juga dampaknya terhadap perekonomian. Apalagi kemarin BPS juga sudah resmi mengeluarkan data bahwa Indonesia di pertumbuhan 2020-nya year on year itu negatif, -2 kalau tidak salah ya Pak. Nah itu bagaimana Pak Faisal melihatnya? Silakan Pak. Ya, ini sudah hampir 1 tahun ya. 2 Maret kan tinggal beberapa hari lagi. Jadi hampir 1 tahun sejak awal kita itu cenderung menganggap remeh, dan sebelum sudah hampir 1 tahun sampai sekarang kita tidak pernah mengetahui tentang strategi komprehensif penanganan pandemi ini dan juga strategi vaksinasi. Tidak ada, setidaknya dokumen resmi ya, sehingga gagap terus menghadapi pemburukan yang terjadi. Seminggu terakhir memang membaik, tapi dari segi jumlah kasus, tapi karena testingnya dikurangi dan itu diklaim sebagai keefektifan atau PPKM efektif kalau kata Menteri Ekonomi. Tapi efektifnya bukan karena penanganan, bukan karena kebijakan PPKM sebetulnya, tapi karena testingnya terendah dalam sebulan terakhir, ya sekitar 20 ribuan gitu, dan diklaim memenuhi standar WHO dan sebagainya. Jadi kita sudah kehilangan beberapa kali ya momentum emas untuk menangani ini, dan sekarang diintrodusir PPKM mikro yang kesannya gitu ekornya
dipegang, tapi tubuh dan kepalanya dilepas. Karena apa? Karena bagaimanapun pemerintah sampai sekarang masih yakin, masih menerapkan keyakinan bahwa ekonomi dan coronavirus COVID-19 ini bisa berdampingan. Yang menurut saya tidak bisa. Ya, akibatnya apa? Maka kita akan mengalami resesi yang lebih panjang dari negara-negara lain. Karena apa? Karena jalan hanya satu lajur, tidak bisa berdampingan dua mobil. Ambulans harus di depan, mobil pribadi dan truk harus di belakang. Intinya itu. Nah, kemudian yang terjadi bukannya akselerasi, tapi deselerasi. Jadi kasus meningkat, tapi penanganannya menurun intensitasnya. Intinya perubahan istilah-istilah ini itu menghindari istilah-istilah baku di dalam penanganan kesehatan. Lockdown misalnya, dihindari istilah itu. Kemudian apalagi yang dihindari sesuai dengan Karantina wilayah, karantina. undang-undang kesehatan ya, karantina wilayah dihindari, besar dihindari. Jadi misalnya PSBB kan pembatasan sosial berskala besar. Besar-besar itu dihindari. Makanya diganti menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kan lebih soft kan? Ya, untuk menunjukkan bahwa di tubuh dan kepalanya ini tidak akan apa-apakan, dileluasakan gitu, sementara ekornya rakyatnya yang disuruh ketat gitu. Ya tidak bisa gitu. Jadi seperti Anda katakan tadi, crazy rich, tidak perlu dia lockdown micro, dia bisa kemana-mana, dia bisa ke Singapura, dia bisa ke London, bisa macam-macam begitu. Nah ini yang berbahaya menurut saya. Oleh karena itu yang harus tampil ke depan, janganlah menteri-menteri yang urusannya dengan ekonomi. Saya lihat yang on track cuma satu, yakni Menteri Kesehatan. Jadi jadikanlah Menteri Kesehatan ujung tombak, panglima ya, panglima. Kalau panglima tertingginya kan presiden. Jadi panglima untuk menangani ini semua. Saya lihat sangat mendengar dan menerapkan kaidah-kaidah ilmiah gitu. Misalnya apa? Dia akan memperbesar namanya testing ya. Kemudian strategi untuk menangani vaksinasi juga clear gitu. Tentu saja tidak bisa semua dia lakukan karena ada kendala budget ya. Nah, saya dengar sekarang sedang diupayakan relokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan untuk vaksin, karena kan di APBN itu vaksin yang diselenggarakan oleh pemerintah kan cuma 30%, 70%-nya sukarela gitu. Sekarang sukarela diubah namanya menjadi gotong royong. Itu tidak boleh sama sekali terjadi, karena prioritas ini bukan berdasarkan berapa uang saya, tapi yang risikonya paling tinggi. Jadi dimulai dari vaksinasi kepada kelompok-kelompok yang risikonya paling tinggi. Itu yang universal diterapkan di hampir semua negara. Jadi kita sudah berlama-lama begini, saya takutnya seperti yang terjadi di Afrika Selatan, vaksinasi terjadi, dan di sini 30.000 juga dianggap massal gitu. Masa 30.000 dianggap massal? Nah, saya berharap cepat ini supaya virusnya tidak bermutasi terus. Sehingga nanti saya khawatir seperti di Afrika Selatan, mutasi virus yang terbaru itu efektivitas di vaksinnya cuma 10%. Jadi semua menjadi sia-sia. Jadi percayalah tidak ada jalan lain hanya dengan mengendalikan virus yang efektif yang menjadi obat mujarab buat pemulihan ekonomi. Baik Pak, terima kasih. Tadi menarik sekali ya Pak. Jadi memang dari grand design-nya itu kopong ya Pak ya. Jadi akhirnya inkonsistensi terlihat sekali gitu, baik itu
khususnya dari statement-statement pejabat publik kita ya, bahkan dalam konteks PPKM kemarin bahkan Pak Presiden dengan Pak Menteri pun statementnya berbeda gitu. Ini kan menarik sekali gitu dan apa namanya kayak nggak satu komando gitu ya Pak. Apa namanya chain of command-nya tuh nggak jelas. Apakah ini ada di tangan siapa, Pak Presiden kah atau Menkes kah atau Pak Menko kah? Nah itu kalau inkonsistensi tadi tersebut tuh grand design-nya itu apakah bisa Pak di tengah-tengah seperti ini kita buat gitu Pak? Apakah kita terlambat untuk membuat itu Pak? Dan siapa kira-kira yang harus take in charge membuat strategi itu Pak? Kalau dari Kalau sudah terlambat begini, ya jadi susah, ya. Ongkosnya jadi mahal. Kan ada ongkos penundaan itu, ongkos terlena itu, ongkos terlena. Ada itu, jadi semua ada ongkosnya. Nah, oleh karena itu saya rasa yang harus dilakukan ke depan adalah segera adalah strategi vaksinasi ini, ya, strategi vaksinasi. Nah, kemudian bagaimana dengan lockdown segala macam? Saya rasa sudah terlambat ya. Kalau kita mau lockdown, logikanya seluruh Jawa yang di lockdown 2 minggu begitu, di lockdown 2 minggu, paling tidak 10 hari, konsisten pemerintah kelihatannya tidak akan menempuh itu. Oleh karena itu yang dilakukan adalah lockdown dalam tanda petik mikro, ya istilahnya lockdown mikro, ya bukan lockdown juga sebetulnya sih ya. Kemudian akhir pekan kelihatannya juga tidak diterima ya, tidak ada lockdown akhir pekan karena itu menakutkan sekali dan rasanya pemerintah tidak punya keberanian karena ada konsekuensi lockdown akhir pekan tuh, akhir pekan harus dikasih makan rakyatnya, ya kan? Harus disantuni orang-orang yang tidak mampu ya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu menurut saya cara yang paling pragmatis adalah dengan seperti saya mendukung sekali Menteri Kesehatan dengan menggencarkan testing. Sekarang kan istilah kita itu virus itu menyebar lebih cepat, kecepatannya lebih tinggi daripada kemampuan pemerintah untuk mengendalikan virus. Kemampuan untuk mengendalikan virus bergantung pada jumlah testing ya. Karena ini kan orang keluyuran ini. Nah, di tes gitu, random di pasar, di restoran gitu-gitu ya. Nah, kemudian contact tracing. Keluarlah orang-orang yang positif itu langsung diisolasi. Itulah cara yang paling efektif. Nah, sekarang kita di antara negara-negara dengan kasus di atas 100.000, testing kita itu hanya lebih tinggi dari Bangladesh, ya, Mesir, Kenya, dan Ethiopia. Jadi 3 negara Afrika, 1 negara Asia. Kita jauh kalah dari Filipina, Malaysia, dan sebagainya. Dan Iran kasusnya lebih tinggi dari Indonesia, tapi sekarang sudah menunjukkan penurunan kurva ya. Jadi dia sudah 3 gelombang. Ini gelombang ketiga ini kelihatannya ada tanda-tanda baik, terlihat dari active cases. Jadi orang yang masih mengidap virus ini turun terus gitu. Kemudian angka kematiannya turun dari 400-an ke di bawah 100 sekarang. Jadi kurvanya tuh betul-betul menunjukkan kurva normal gitu ya. Nah, itulah cara penanganan ilmiah itu akan menghasilkan pola. Nah, di Indonesia tidak ada pola. Di Indonesia sampai sekarang belum ada tanda-tanda kita mencapai puncak kurva. Jadi menurun seminggu naik lagi, menurun seminggu naik lagi karena persoalan pencatatan ya. Pak Luhut sendiri mengakui ada 2 juta yang belum di-entry gitu ya. 2 juta yang belum di-entry, kemudian direvisi bahwa 2 juta itu yang negatif gitu ya. Kita tidak tahu. Jadi karena kita tidak berdasarkan data, maka garbage in, garbage out gitu loh. Jadi ayo. Nah, saya punya harapan ya, cerca harapan dengan cara-cara yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan, tapi Menteri Kesehatan tentunya pakai dia anggota dari komite kebijakan, dia wakil ketua ya, wakil ketua yang manggil ahli epidemiologi aja Menteri Maritim gitu. Dan baru dipanggil waktu kasusnya sudah besar seperti ini. Jadi sebelumnya
berbasis apa gitu. Kan kita juga udah mendengar dari awal Pak Erlangga Hartarto tuh udah bikin timeline ya. Padahal yang membuat timeline kan virus, bukan kita. Kita tidak bisa bikin timeline dan ngaco semua begitu. Oleh karena itu saya berharap Pak Jokowi menegur para menterinya atau mereorganisasi eh, strukturnya agar jelas komandannya siapa, Menko-Menko lainnya enggak usah ngomong lah. Iya, Pak. Ya memang itu menarik sekali ya, Pak. Misalkan kayak data itu, ya 2 juta nggak di-entry, tapi kan 2 juta itu besar sekali, itu berapa kapasitas Stadion Gelora Bung Karno itu ya, Pak, 2 juta itu ya, terus belum Angka lagi kematian juga parah. Angka mhm, kematian parah sekali. mhm. Jadi Maka masa Jawa memang Barat cuma 2 gitu ya. Parah, jadi dicicil. Dan kalau weekend ada penurunan. Senin itu selalu turun. mmm, Karena kan Senin itu pencatatan hari Minggu sampai hari Senin setengah hari kan. Nah, mhm. Senin itu selalu angkanya turun. Minggu, Senin gitu angkanya turun. Iya, Pak. Itu akhirnya menarik juga, Pak. Misalnya kan tadi kita kehilangan Bapak sebut kita kehilangan momentum ya, dan itu kan sebenarnya kita bisa belajar betul dari Vietnam ya, Pak. Vietnam, ya dia tahu betul ketika ada virus mulai menyebar, dia langsung tutup, dan benar-benar ditutup dan akhirnya memang perekonomian mereka tumbuh. Kemarin saya sempat juga tuh rapat dengan teman-teman Vietnam, itu terus ada yang komennya lucu juga, Pak, ini "It feels very weird," katanya gitu. Apa namanya, saya ketemu orang tapi nggak ada yang pakai masker gitu ya, karena memang Vietnam sudah bebas, virus waktu itu dan perekonomian mereka juga akhirnya positif kan gitu. Nah ini Tidak kan mengalami dulu resesi. ini tidak mengalami resesi dan ini akhirnya kita momentum hilang tadi ya Pak, tadi kan awalnya asumsi yang diterapkan pemerintah adalah kita setengah-setengah karena kita tidak mau mengorbankan ekonomi, tapi kita tidak mau juga, virus ini menyebar, begitu sadis dan tanpa terkendali. Tapi tadi Pak Faisal menganalogikan tepat sekali karena nih track-nya jalannya cuma satu gitu ya Pak, nggak bisa 2 mobil didempet-dempet dalam satu itu. Istilahnya bukan itu yang pemerintah pakai kan, Bang Jul bilang. Tapi yang Bang Ijul bilang, tapi keyakinan para ahli adalah bahwa prasyarat untuk pulihnya ekonomi adalah terkendalinya virus gitu. Jadi bukan korban berkorban ini bukan. Ya, Mmm, jadi tapi ini prasyarat. prasyarat. Ya, kalau kita bicara dengan teman-teman Kementerian Keuangan, Bappenas juga kan begitu. Tapi mereka kan tidak punya posisi untuk mengatakan seperti itu kan. Iya iya. Iya Pak. Nah, jadi agak berat dan Vietnam kasusnya kan cuma 2064. Mhm, Thailand cuma berapa? Thailand sekarang 12.000 ya, mhm, di bawah 100.000. Ya, China pun di bawah 100.000 loh kasusnya. iya. Afghanistan segala macam di bawah 100.000. Nah, ini kan terakhir pemerintah tadi kita sudah diskusikan Pak, mewacanakan 2 kebijakan terbaru tadi ya, apa namanya, lockdown akhir pekan atau PPKM mikro. Sebelumnya kita kenal di awal-awal Maret, April itu PSBB ketat gitu kan. Terus ada new normal atau PSBB direlaksasi. Nah, ini kan perubahan-perubahan ini itu apa sih Bapak melihatnya gitu sebenarnya apa yang terjadi di atas sana, di istana sana, sehingga perubahan-perubahan kebijakan ini terus terjadi dan membingungkan masyarakat ya, Pak? Karena saya pun bingung gitu, sebenarnya apa sih bedanya di PSBB yang disebutkan di awal dan yang direvisi berkali-kali itu? Gimana, Pak? Ya itu tadi, jadi pertama menghindari istilah-istilah yang menakutkan. Yang sejak awal Pak Jokowi sendiri mengatakan bersyukur kita tidak lockdown. Ini pernyataan menurut saya agak keliru ya, karena justru karena kita tidak melakukan lockdown dari awal, harusnya yang di lockdown cuma Jakarta, barangkali ongkosnya cuma 20 triliun. Paling banyak itu. Tapi sekarang ongkosnya udah 1.000 triliun gitu. Jadi istilahnya itu di dalam ilmu pengetahuan itu enggak cocok itu. Jadi kita berangan-angan sesuatu yang tidak kita lakukan kan dan kita menjustifikasi gitu. Apa yang kita lakukan itu benar. Padahal kembali kalau kita lihat negara-negara yang ketat melakukan lockdown, itu pemulihannya lebih cepat. Karena kembali lockdown itu kan ini virus ini usianya cuma 14 hari. Kalau semua orang stay di rumah ya,
virus itu mati dengan sendirinya, tidak menyebarkan gitu. Nah oke, yang anti lockdown kan mengatakan ya kan kita harus hidup. Iya, kalau sekarang memang sudah tidak efektif, tidak bisa lagi lockdown karena akan marah rakyat. Rakyat akan tidak mempedulikan gitu ya, dia akan melakukan activity karena itu lagi tadi sistem jaminan sosialnya tidak ada. Jadi rakyat tidak punya kemewahan untuk lockdown. Nah, akhir pekan adalah aktivitas yang cukup intens ya untuk berbagai sektor itu transportasi, tourism, restoran gitu-gitu ya. Waduh, percayalah tidak akan diterapkan itu, lockdown itu. Jakarta aja tidak kan, antara wakil gubernurnya berencana tapi gubernurnya bilang tidak ada rencana kok. Jadi saya punya keyakinan karena apa? Kalau Sabtu Minggu aja memangnya virus itu kalau hari biasa libur, kan aneh ya. Jadi ya inilah mencari-cari yang sebetulnya makin sadar pengambil keputusan itu lockdown lah cara paling ampuh. Tapi sekarang jangan lockdown jam kerja gitu, hari kerja gitu ya. Tapi lockdownnya Sabtu Minggu saja. Padahal Sabtu Minggu itu aktivitas yang sangat besar di era pandemi ini untuk sejumlah sektor bisa lumpuh. Jadi restoran, mall yang sudah mulai merangkak naik, ambles lagi karena andalan mereka adalah Sabtu Minggu. Jadi tidak Iya. visible lagi lockdown. Nah sekarang kita lockdown mikro ini. Loh, lockdown mikro bagaimana sih gitu? Tingkat RT, RW, kemudian bagaimana? Boleh keluar nggak masyarakatnya? Rakyatnya boleh keluar rumah enggak? Kalau tidak boleh keluar rumah, ada hansipnya kan? Hansipnya enggak wibawa gitu. Oh saya mau ini, enggak jelas. Jadi tidak ada instrumen untuk menerapkan micro lockdown itu. Kemudian apakah yang RT RW yang melakukan lockdown menyediakan logistik buat orang-orang yang tidak mampu? Tidak ada juga. Jadi menerapkan sesuatu tanpa alat untuk membuat dia efektif. Jadi lupakan. Jadi ya kembali seumur-umur virus ini kita nanti namanya PSBB kah, PPKM lah. Kalau udah 2 minggu ya transisi lah namanya. Kan selalu habis PPKM atau PSBB ada PSBB atau PPKM transisi. Padahal kalau transisi kan case-nya sudah menurun. Kalau ini case-nya naik, tapi ya aturannya mengharuskan cuma itu. Tidak ada namanya perpanjangan PPKM. Tapi PPKM transisi. Nah kalau transisi terus, kan udah nggak normal itu. Transisi kan dari tidak normal menuju normal. Sekarang tidak normal terus, tapi tidak oleh karena itu tidak transisinya. Jadi permainan istilah ini bikin kita capek. Dan rakyat sudah tidak peduli. Apa kata lo deh, kata orang kan. Suka-suka lo deh gitu. Jadi orang udah apatis. Aspek psikologinya sekarang menjadi sangat penting. Iya, itu terlihat sekali, Pak. Memang dulu yang PSBB di awal-awal kan April tahun lalu itu sebenarnya itu masih efektif. Maksudnya masyarakat pun takut keluar ya, Pak, ya, karena entar ditilang lah, apalah segala macam dan memang itu masih efektif. Tapi ketika berubah-berubah gini akhirnya masyarakat ya, paling gitu kan. Kemarin juga saya beli apa namanya, misalnya pecel lele gitu, saya tanya kan, "Pak, ini bukannya lagi PPKM segala macam." "Ya, ntar juga paling kalau ada Satpol PP ke sini, Mas, nanti tinggal." "Iya iya, Pak, iya iya, Pak." Gitu. Jadi tidak ada wibawa kebijakan itu di mata masyarakat ya, Pak, dan akhirnya memang nggak ada bedanya dan kehilangan taji itu sendiri dan ini saya lihat malah akan berbahaya karena akan menjadi apa, titik ekstrimnya menjadi anarkis karena apa yang dilakukan pemerintah masyarakat menjadi tidak mendengar ya dan itu terlihat sekali wewenangnya itu diberikan ke masyarakat dengan mikro itu ya kan tidak Saya ada. udah menyerah gitu pemerintahnya. Iya. Iya. Ya kalian atur-atur sendirilah kan ibaratnya Iya. sepertinya sebenarnya pemerintah bilang seperti itu ya, Pak. Tapi anehnya memang di sisi lain padahal pemerintah yang punya instrumen itu banyak juga yang penyebaran itu kan di kantor ya, Pak, misalkan dan itu
selain hanya ditutupi juga, saya bingung juga, sudah ada kasus banyak di kantor, tapi kantornya itu tidak di-lockdown gitu. Padahal kan seharusnya jelas-jelas itu udah di ruang, apa namanya, di dalam kan, indoor gitu. Terus apalagi apalagi kalau kasusnya lebih dari 2, berarti kan, apa namanya, yang lain pun berpotensi besar ini. Nah itu, dan kantor pemerintah itu banyak sekali, Pak, kan kita juga bahkan baca berita kan pejabat-pejabat level dirjen, menteri pun kena gitu. Nah ini tapi tetap aja, Panglimanya apa, kena tidak mengumumkan ke publik. umum. Harto. Jadi Iya, Mbak. dia yang menyebarkan virus itu. Ya itu dia tuh. Aduh. Nah kita lanjut lagi, Pak. Nah, terkait dengan efektivitas, Pak. Nah, ini kan tadi juga saya lihat dari masyarakat itu sudah apa ya, sudah tidak melihat wibawa kebijakan pemerintah itu sendiri. Nah, ini tapi di sisi lain kan kita masih butuh efektivitas kebijakan dilakukan pemerintah. Karena mau desainnya sebaik apapun, misalkan pemerintah sudah memiliki strategi, tapi kalau masyarakat tidak mendengarkan itu dan itu tidak efektif di akar rumput, nah itu kan menjadi sama aja bohong. Nah, ini kira-kira apa nih, Pak, yang mesti dilakukan agar wibawa kebijakan itu sendiri tetap bertaji? Ya kembali saya rasa kalau dalam kondisi sekarang hanya satu ya, jadi pergencar testing dan contact tracing. Pak Menkes sudah berkunjung ke Mabes TNI untuk minta bantuan dari TNI ya, untuk melakukan contact tracing juga. Nah, saya rasa saya sih udah saran ya, paling siap itu kalau menurut saya petugas caca sensus itu udah terbiasa gitu ya. Nah, kemudian didampingi oleh tentara, oleh polisi gitu nggak apa-apa. Tapi baiknya sih nggak usah pakai seragam-seragam gitu, nanti takut gitu. Jadi itu yang harus dilakukan segera. Kalau saya rasa tidak ada pilihan lain, dan terbukti kita optimis kembali. Menkes sudah mengingatkan Pak Presiden, nanti Pak kalau habis penggencaran testing ini kasus akan naik. Tapi kasus naik itu cepat membuat kita makin cepat ke puncak, dan waktu kasus itu turun, ekonomi secara otomatis akan naik. Jadi tidak mungkin ekonomi naik, kasusnya sedang naik. Gitu. Tidak mungkin. Kalau dari sisi efektivitas ekonominya seperti apa, Pak? Tadi kan kita bahas, apa namanya, dari sisi kesehatan masyarakatnya, Pak, ya. Ini kalau Bapak melihat efektivitas yang dilakukan pemerintah dalam mendongkrak perekonomian itu seperti apa, Pak? Tidak bisa, tidak ada cara. Jadi semua kebijakan fiskal moneter itu lumpuh. Ya, contohnya ya, suku bunga sudah 3,75%. Ya, inflasi cuma 1%-an. Logikanya kan kalau dalam keadaan normal, itu dunia usaha berbondong-bondong pinjam. Tapi boro-boro pinjam, kredit itu mengalami kontraksi sampai 2% bulan Desember itu. Jadi sudah 2 bulan kredit kontraksi. Kalau bunga murah, berbondong-bondong rakyat belanja, mengurangi tabungannya. Tapi dana pihak ketiga, dana masyarakat di bank naik 2 digit. Sederhana. Kemudian pegawai, ini apa, stimulus fiskal lewat bantuan buat yang Subsidi pegawai, gaji, buat pekerja yang subsidi gaji. pendapatannya di bawah 5 juta ya, dia masih berpendapatan tuh 5 juta di bawah, tapi di bawah 5 juta tidak terdampak. Dia tidak terdampak COVID, tapi dikasih uang tambahan. Tujuan pemerintah apa? Untuk belanja kan, supaya mereka tabung, karena mereka melihat penuh ketidakpastian. Toh mereka tidak mengalami penurunan daya beli kan, malah kenaikan daya beli relatif karena inflasinya turun. Itu yang dikasih tunjangan. Nah, yang harus dikasih tunjangan kan yang menganggur, ya. Kemudian yang pindah dari sektor formal ke informal, kan dari pekerja formal itu menurun 6 juta, ya. Sementara pekerja informal naik 5 juta. Nah, pekerja informal ini loh yang kita sasar gitu, bukan yang tetap masih di dalam pekerjaan. Jadi tidak efektif semua. Bukan kalau yang tadi menurunkan suku bunga sama sekali tidak efektif. Kemudian kalau yang untuk meningkatkan belanja itu barangkali efektivitasnya 50%.
Jadi lagi-lagi ongkosnya jadi mahal, hasilnya sedikit. Tambah lagi Pak, di sisi lain pemerintah lagi gencar-gencarnya menerbitkan utang dan bunga utangnya itu return-nya kan menjanjikan sekali. Akhirnya banyak dana yang diparkir di bank itu lari ke sana dan akhirnya akhirnya ya likuiditasnya tidak mengalir ke sektor real gitu. Betul. Ya itu Ya bagaimana sektor kita real akan jalan demand-nya kalau terpukul tadi. ya bagaimana sektor real jalan karena kendalanya pandemi, lagi-lagi kan pandemi. Tapi pandemi Iya ini iya. bisa disuruh berdampingan, ya nggak bisa. Jadi udah deh, ayo kita Jadi pahit, pahit sebulan aja. Hasilnya tuh akan jauh berbeda. Pahit sebulan. iya iya. Dihitunglah semua. Jadi sebenarnya kita pun ekonom mau memberikan obat mujarab sesakti apapun kalau virusnya tak terkendali ya nggak akan naik-naik juga Pak ya, perekonomian. Jadi memang harus epidemiolog nih sebenarnya yang menguasai, diskursus kebijakan publik kita saat ini. Ekonom baru nanti kita support-support di belakang aja, "Wah betul itu," gitu ya Pak. Ya Anda karena lihat aja Joe Biden kan menyerahkan sepenuhnya kepada Anthony Fauci, kepada direktur CDC yang baru. Presiden cuma mengantarkan, tapi yang menjelaskan semua. Kalau ini yang fasih menjelaskan itu Erlangga Hartarto, Mahfud MD, Luhut Panjaitan, repot kita ini. Menteri Keuangan saya lihat menjaga diri ya, tapi dia ya udah akibat jebolnya terus ini dia harus mencari utang lebih banyak kan. Itu aja. Jadi yang ketiban pulung adalah Menteri Ekonomi dan BI gitu ya. Artinya ongkos kebijakannya semakin mahal iya. atau kebijakannya semakin tidak efektif. Ya itu akhirnya, ya bingung juga Pak ya, misalkan kayak kemarin juga akhirnya saking bingungnya untuk fundraising penanganan Covid ini padahal, kita belum sampai yang lockdown total, yang pemerintah wajib memberikan, kepastian masyarakat terhadap logistik makanan mereka, itu aja sudah, kembang kempis kan, pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan mencarikan dana itu, bahkan sampai kita dengarkan waktu itu ada konflik antara Lapangan Banteng dan Tamrin karena minta backup untuk mencetak, ya walaupun tidak disukai istilah mencetak uang ya, tapi membeli di primary market itu kan, atau istilahnya shareholding kan bahasa halusnya ya, kok shareholding share burden, sorry. Share burden antara burden sharing, sorry, burden sharing antara Kementerian Keuangan dan BI. Itu sebenarnya ya lagi-lagi turunan karena maju mundur kebijakan dari kontrol virus itu sendiri ya Pak, dan benar tadi kata Pak Faisal, awalnya kalau kita momentum emas melockdown Jakarta habis 20 triliun, sekarang sudah 1.000 triliun, itu sudah berapa kali lipat, sudah eksponensial angkanya kan. Padahal 20 triliun itu persis dengan subsidi yang dikeluarkan untuk kartu prakerja ya Pak ya. Kalau jadi Katanya ongkosnya pan mahal ya. Kalau sekarang ya mahal ya. iya Pak, ya begitulah. Nah, sekarang kita bahas misalkan terkait dengan APBN 2021 ya Pak. Misalkan kemarin kan yang isu terpanas, ini isunya adalah pandemi. Terkait dengan kesehatan publik, kesehatan masyarakat, tapi di sisi lain viral yang surat Menteri Keuangan dengan Menteri Kesehatan yang konon katanya akan memangkas insentif tenaga kesehatan. Nah, itu kan akhirnya masyarakat juga marah karena tidak masuk di akal sehat kan. Ini mereka begadang, mereka mempertaruhkan nyawanya di garda terdepan, tapi justru insentif dipotong setengah. Nah, di sisi lain juga kalau kita lihat APBN 2021 itu kan alokasi dana untuk infrastruktur kan tiba-tiba naik lagi, Pak. Nah, ini kan Melonjak melonjak malah kan. Ini dari kan 280 sekian menjadi 400-an. Nah, ini kan seperti oke kemarin infrastruktur sepertinya, tertahan, paus, sekarang, mencoba ingin digenjot lagi. Nah, ini kan sebenarnya ya dengan budget yang sama, berarti kan ketika infrastruktur naik berarti ada yang dikorbankan. Nah, itu saya melihatnya seperti kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa ini fenomena seperti ini, Pak, Ya dalam yang konteks yang APBN dikorbankan pertama adalah kesehatan. Anggaran kesehatan turun cukup tajam ya dari lupa saya tapi turun cukup tajam. Kita sudah bahas di forum indef sebelumnya.
Ya karena kembali bahwa ekonomi harus segera pulih dan keyakinan bahwa virus itu sudah bisa dikendalikan sehingga alokasi anggaran untuk kesehatan bisa diturunkan dengan tajam untuk apa istilahnya, kalau kita dulu tidak melakukan, sekarang kita melakukan, bayar apa ya, jadi yang dulu kita tidak lakukan kita bayar sekarang, sehingga anggaran kesehatan yang turun 2020 itu dirapel, rapel istilahnya, dirapel sehingga infrastruktur harus dikejar kencang. Saya setuju, penting pembangunan infrastruktur, namun kembali kita tidak seperti Amerika, kita tidak punya kemewahan untuk cetak uang ya seperti Amerika, kucurkan 1,9 triliun kalau paket Biden-nya disetujui oleh Kongres ya. Jadi kembali tidak ada sense of crisis. Kalau Pak Jokowi kan selalu mengatakan sense of crisis. Nah, kalau ada sense of crisis, biasanya anggaran untuk pembangunan yang masih bisa ditunda seperti jalan tol Sumatera gitu ya. Jalan tol Sumatera itu pemerintah masih ngutang 60 triliun. Nah, jadi inilah kesempatan kita untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan masa lalu untuk fokus pada segala sesuatu yang hubungannya dengan penguatan sumber daya manusia. Infrastrukturnya misalnya sanitasi, akses pada air bersih, yang begitu-begitu. Perbaikan jalan di kampung-kampung gitu ya. Karena ini akan create lapangan kerja baru, proyek-proyek padat karya. Nggak ada lagi tuh istilah-istilah proyek padat karya gitu, nggak ada. Nah, jadi yang menciptakan kan istilah ekonominya menciptakan multiplier effect tinggi gitu kan. Jadi kalau jalan tol dibangun, ya multiplier efeknya kecil sekali. Dan kok Pak Jokowi pernah mengatakan kalau jalan tol dibangun muncullah warung-warung rakyat. Nggak muncul, beda seperti dulu. Kalau sekarang itu pakai alat berat, manusianya nggak ada. Manusia masih sedikit. Jadi hubungan antara infrastruktur dengan penciptaan lapangan kerja model sekarang, ya infrastruktur sekarang, itu kan rendah sekali. Dan efeknya peningkatan ekonomi juga berkurang. Makanya ICOR-nya naik gitu. Kok nggak sadar-sadar sih gitu. Nah, tapi inilah desakan ekonomi itu sedemikian sangat besar di elit penguasa ini, karena disitulah tercipta kesempatan-kesempatan untuk memperoleh fee, itu intinya. Jadi harus ada new project, bukan maintenance nggak ada, tidak ada kickback-nya. Makanya tol Cipali jebol ya Pak ya. Kemarin kita baru dengar berita tol Cipali jebol karena new projects maintenance-nya mungkin lupa ya Pak. Bukan maintenance saja, tapi itu tadi pro investment-nya. Karena banyak, jadi standarnya harus dikurangi karena harus bayar fee kemana-mana. Iya Pak. Nah, premannya kebanyakan Pak ya, jadi akhirnya premannya berdasi. Preman kuno. Iya, itu paling jelas kan main kasarnya waktu di Bansos Pak ya. Aduh, itu benar-benar uang preman betul ya Pak. Betul. Dari goodie bag-nya, dari isi goodie bag-nya itu di markup semua itu. Aduh, kasar betul mainnya. Iya Pak. Nah ini mungkin terakhir Pak, dari tadi kita sudah bahas ya Pak, yang namanya dinamika kebijakan COVID hampir setahun belakangan. Nah kalau menurut Bapak dalam jangka waktu pendek ke depan, mungkin kurang dari 1 tahun gitu ya Pak, menengah misalkan 2-3 tahun, dan jangka panjang, itu apa aja yang mesti kita lakukan dan kita perhatikan Pak? Apalagi Bloomberg juga sudah memberikan warning, jangan-jangan ini 10 tahun masih begini-begini aja gitu. Nah, itu kan berarti kita harus mulai berpikir kebijakan yang agak jangka panjang. Menurut Pak Faisal gimana, Pak? Ya, walaupun terlambat, tapi segeralah realokasikan anggaran 2021 yang tidak benar itu, ya, untuk kita mampu membeli vaksin secepat mungkin. Ini kan terjadi ketidakadilan di dunia ya, jangan berharap belas kasihan orang lain. Jadi kita harus aktif, walaupun kita sekali lagi terlambat ya. Oke. Tapi jangan ditunda lagi. Sampai sekarang kan kita belum pernah dengar nih realokasi anggaran dari mana untuk
COVID ini yang tentu saja amat kurang. Dibutuhkan kira-kira 150 triliun. Nah, kemudian anggaran ini juga digunakan untuk menggencarkan testing dan contact tracing. Itu jangka pendek, sebulan ke depan aja. Karena kalau delay lagi, ongkosnya semakin mahal lagi. Oke, kemudian 2-3 tahun ke depan kita harus, mungkin saya tidak bisa medium term lah ya, medium term itu kita harus menghimpun segala kekuatan yang kita miliki untuk melakukan transformasi ekonomi, transformasi fiskal, transformasi UMKM. UMKM kita kan tidak sehat. Karena dari 64 juta UMKM itu 63 juta lebih mikro. Jadi seperti strukturnya piramid. Nah, harus ditransformasikan menjadi diamond. Itu. Jadi di atasnya kecil, di bawahnya kecil, yang kuat itu small and medium. Jadi itu dimanapun supaya strukturnya sehat. Transformasi sektor pertanian, ya, bukan dengan food estate gitu. Udahlah, lupakan food estate. Masa keledai aja kan tidak jatuh 2 kali di lubang yang sama. Nah, kita ini mau 3 kali jatuhnya. Jadi jangan sampai lebih bodoh dari keledai. Lagi-lagi kembali ada faktor tadi ya, politik itu, ekonomi politik, faktor rente itu, hindarilah itu. Nah, kemudian jangka panjangnya ya, saya barangkali meminjam istilah Mariana Mazzucato, transformasi dari value extracting, kegiatan ekonomi yang berbasis value extracting ke value creating. Jadi kalau kita mau membangun, ya jangan petik jual, tebang jual, keruk jual. Kita harus menghimpun entrepreneur baru yang jago di lokal, kemudian makin lama makin menginternasional gitu, bukan dengan sekedar panggil investor dari China, keruk, jual ke China, bukan itu. Jadi dengan value creating inilah, nah peran negara itu menjadi sangat strategis untuk menjadi ujung tombak inovasi. Jadi entrepreneurial state. Mission innovation gitu. Jadi apa misi kita? Oke, keluar dari middle income trap dan sebagainya. Buku Mariana terbaru lah yang sedang banyak dibicarakan. Walaupun barangkali kita harus modify untuk kasus Indonesia, hati-hati karena itu membutuhkan syarat korupsinya minimal. Korupsinya rendah. Kalau tidak justru di set di awalnya menjadi kacau gitu ya. Nah, jadi accountability, transparency, oleh karena itulah keterlibatan civil society, dunia akademisi, dunia riset menjadi sangat sangat penting. Mungkin satu Pak, dalam jangka panjang kalau menurut Pak Faisal gimana nih? Kan sekarang kita karena ekonomi lagi ancur-ancuran, maka pemerintah terpaksa menutup itu dengan gali lubang, tutup lubang dengan berhutang. Nah, utang kan membengkak Pak. Tapi kan secara teori utang sekarang sebenarnya kan kenaikan tingkat pajak ke depannya. Nah, ini kan juga akan terkait dengan generasi saya nih Pak, dan di bawah-bawah saya yang akan membayar itu. Nah, menurut Bapak dalam konteks pengelolaan fiskal itu, mungkin tadi Bapak udah menyebutnya ya, transformasi fiskal, mungkin bisa dibahas lebih lanjut Pak, bagaimana mengelola itu. Yang maksud transformasi fiskal itu adalah menyehatkan ekonomi sehingga menjadi basis pajak. Coba, masa sih tax ratio 10 tahun terus-menerus praktis mengalami penurunan? Tidak ada satu negara pun di dunia. Nah, kenapa turun? Karena tidak ada pihak yang boleh untuk menyentuh aspek penerima negara. Audit BPK, audit BPKP itu hanya boleh audit pengeluaran, bukan audit penerimaan. Ya. Lembaga pemerintah lain, misalnya Bappenas, mau tahu akses, tidak bisa. Saya pernah membela judicial review ya, untuk melumatkan ini, tapi kalah. Jadi sakral itu yang namanya kerahasiaan pajak. Sehingga tidak ada evaluasi, tidak ada kritik, tidak ada masukan. Karena kita tidak tahu penyebabnya apa. Jadi transformasi itu termasuk aspek kelembagaan. Kemudian kedua, dengan mudah kita bisa mengidentifikasi sekarang
bahwa sumber-sumber pajak yang jebolnya banyak adalah sektor pertambangan dan sektor konstruksi. Transformasi yang terukur. Ya. Majukan sektor manufaktur, karena manufaktur penyumbang pajak terbesar. Peranan sektor manufaktur dalam ekonomi hanya 19% kan, tapi dalam penerimaan pajak 30%. Kalau manufakturnya ada apa-apa, jebol ini pajak. Nah, jadi kita seperti yang dilakukan oleh Van der Kepelen awal abad ke-20, dia negara jajahan, negeri jajahan tidak dapat anggaran lagi dari Belanda, dari Den Haag karena Malaysia kan. Nah, jadi Van der Kepelen sementara ada politik balas budi kan, politik etis. Jadi harus bantu. Nah, kan pajaknya dari sendiri. Nah, Van der Kepelen itu melakukan reformasi perpajakan, tapi dengan menyehatkan ekonomi. Nah, sekarang tax ratio tahun lalu cuma 8,2%. 8,2%. Turun lagi mencapai angka terendah. Coba Anda tanya ke teman-teman BKF. Penyebabnya apa nih? Omnibus Law, Pak. Baru terasa sekarang. Nah, jadi itu reformnya. Nah, kemudian reform di fiskal. Nah, reform di supply side-nya adalah dengan itu tadi mengusung R&D, menghasilkan inovasi. Inovasi kita kan cuma lebih baik dari Myanmar ya, kalau saya nggak salah, atau Laos. Cuma 0,23% dari PDB. Dari R&D-nya. Kemudian innovation index-nya itu hanya lebih baik dari Yaman dan Yaman dan Negara Laos. konflik ya, Pak. Gitu. Nah, sehingga kita mampu untuk melakukan catching up gitu. To increase productivity. Ujung-ujungnya peningkatan produktivitas sehingga pertumbuhan kita minimal 6%, baru kita selamat dari middle income trap. Tanpa itu, jangan bicara tentang Indonesia emas atau keluar dari middle income trap. Ya, karena memang itu ini sekali ya, Pak, kontradiktif sekali, khususnya dengan kita hubungkan dengan konstitusi kita. Kalau konstitusi kita itu kan tersirat kita mengarah ke negara yang mensyaratkan state-nya itu kuat. Misalkan ya itu kita meminimumkan 20% pendidikan, kita juga mengarah ke universal health coverage gitu kan, di mana semua nanti masyarakat akan di-cover asuransi kesehatannya dengan asuransi publik. Nah, itu kan membutuhkan government revenue pemerintah yang kuat gitu. Tapi di sisi lain justru malah menurun gitu. Dan tadi juga Bapak udah nyebut Omnibus Law sudah mulai ini ya Pak. Karena memang ya itu tax rate-nya malah dipotong kan Pak, dengan argumen dengan tax rate dipotong maka tax revenue akan naik. Nah, tapi kan itu belum ada setahun aja sudah menunjukkan sebaliknya. Nah, ini kan kalau permasalahan struktural ini tidak dan institusional ini tidak di-address, justru malah akhirnya menutup gap-nya itu utang akan semakin meluas ya Pak ya. Satu lagi, sebetulnya ada yang negara semakin kuat di Indonesia. Wujudnya BUMN. Jadi menghadirkan state capitalism, anti persaingan, main tunjuk, dan rasanya kita bisa tanya ke BPS apakah bisa dilacak pembentukan PDB oleh BUMN, private sector, dan negara gitu ya. Negara dan BUMN kita bedakan. Yang tadi kan yang Bang Ijul bilang itu kan negara itu APBN. Tapi ada satu lagi SOIs untuk menopang yang namanya pembangunan infrastruktur yang tidak visible sebetulnya. Kemudian dia paksakan, muncullah yang namanya utang dari BUMN non sektor keuangan. Itu sudah menembus 1.000 triliun juga, 1 kuadriliun sudah. Jadi dan itu kalau ada apa-apa negara yang nanggung. Oleh karena itu debt to GDP ratio-nya sebetulnya kita sudah mendekati berapa 50%. Tidak 20% lagi gitu, mendekati ya, belum 50%. Dan state capitalism dalam konteks BUMN itu juga kalau kita ingat sejarah juga
bahayanya ancamannya tidak kalah dengan utang negara ya Pak. Karena ingat dulu di tahun berapa tuh 70 80-an ketika Pertamina boros, bangun sana bangun sini tanpa ada perhitungan bisnis yang jelas, hampir bangkrut Indonesia hanya gara satu Pertamina kan ya Pak. Apa Dan waktu itu cadangan kejadian. devisa kita habis. Dan ini Sehingga sekarang ditunjuklah Dirut Pertamina itu dari Kementerian Keuangan, Pak Pitaryono. Jadi pembenahan ada kaitannya dengan pembenahan keuangan Pertamina dengan keuangan pemerintah kan. Langsung Pak Pitaryono yang ditunjuk. Iya. Kita ingin mengulangi hal yang sama dengan PLN. PLN utangnya sudah 600 triliun gitu ya. Karya-karya itu Hutama Karya hampir bisa dipastikan tidak bisa bayar utang. Nah, caranya sekarang dengan tambal sulam. Jadi jalan tol punya Bina Marga dikasih ke Hutama Karya, gitu kan kacau lagi. Jadi sesuatu yang dimulai dengan tidak baik akan menghasilkan masalah yang tidak jelas. Jadi kan ada doanya ya Tuhan, masukkanlah aku dengan cara yang benar. Dan keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Kalau masuknya nggak benar, nggak bisa keluar. Ngutrek di situ menciptakan masalah-masalah yang baru. Nah itu jadi apa hakikat kalau dari segi ekonomi perencanaannya harus disiplin. Jadi kalau sekarang nih Pak Jokowi datang ke satu daerah, masyarakatnya minta bangun bandara. Oke, Pak Jokowi bilang ke Pak Menhub, Pak Menteri Perhubungan, bisa ya? Bisa Pak, nggak mungkin dia bilang nggak bisa kan? Setahun ya? Iya Pak. Nah itu dia yang terjadi. Jadi sekarang bandara di mana-mana dan statusnya internasional. Begitulah. Sehingga ICOR yang selalu saya katakan itu ya, tertinggi sepanjang sejarah, 6,5%, never happen in our history, dan tertinggi juga di ASEAN. Artinya betapa capeknya cari uang 1 sen demi 1 sen, tapi dikeluarkan secara sembrono. Ya itu Pak jelas sekali dalam kasus bandara kan Kertajati ya Pak, itu udah banyak sekali teman-teman media itu membuat satir reportase bukan menjadi fungsinya bandara gitu, tapi malah menjadi masyarakat buat berwisata di sana, gelar tikar, bawa makanan gitu, karena fungsi bandara itu tersendiri tidak terjadi karena ya paling gampang kan namanya bandara harus konektivitas dan itu mentargetkan khususnya Bandung ya, daerah situ ya. Ya dari Bandung akses ke Kertajatinya ya susah. Jadi orang mendingan sekalian ke Soekarno-Hatta daripada ke Kertajati. Akhirnya ya itu tanpa perencanaan matang karena Dan malah akhirnya ditambah kereta cepatnya sampai bandara. Oh dari Bandung naik kereta cepat setengah jam sampai. Ke Kertajati 1 jam dari Bandung. Iya. Akal sehat. Iya. Nah, tapi kembali ini tidak bisa dijelaskan secara ekonomi. Iya Pak. Ya, proyek-proyek create yang tidak dilandasi oleh perhitungan yang seksama. Karena tidak lewat proses perencanaan yang prosedural. Tidak ada di Dan itu kalau kita tarik ke pembicara kita di awal-awal juga, jadi memang negara ini sepertinya miss strategi ya Pak, tidak ada strategi yang besarnya tuh mana sehingga akhirnya ubiah-gubiah bangun sana bangun sini, ya akhirnya dampaknya mulai kelihatan nih sekarang misalnya ya itu tadi Kertajati kosong, akhirnya BUMN karya juga utangnya meledak, berdarah-darah keuangannya ya karena impose negara terhadap mereka tuh sangat besar tanpa ada perhitungan bisnis yang menjanjikan gitu. Ya jadi tidak ada strategi, setuju sekali. Jadi apa yang ada, pembangunan itu adalah list proyek, senarai proyek. Dia berdiri sendiri-sendiri. Jadi kalau Mazzucato kan ada goals ya, ada goals, ada mission, kemudian ada sektor, terkaitan antar sektor dan sebagainya itu kan. Nah di kita missionnya tidak ada, grand goalsnya tidak ada, yang ada project-project itu, sektor-sektor. Jadi sektor, project-project. Nah sektor juga nggak ada, jadi langsung project-project tidak terkait satu sama lain. Itu biasanya hasilnya nggak jelas. Itu biasanya project-projectnya udah ada premannya sendiri-sendiri tuh Pak. Iya, paling itu aja. Tugas lain ya.
Iya Pak, politik lah ya. itu pembahasan lain Pak. Mungkin nanti kita akan bahas lagi di tema yang lain. Forum Indef School of Ren, iya. ISP. Iya, Ren seekers itu ya Pak ya, nggak habis-habis itu kita akan bahas itu. Apalagi tadi kalau kita kaitkan dengan ide Mazzucato dan ingin diterapkan di Indonesia, karena memang itu syarat dan ketentuan berlakunya harus itu Pak ya, tadi Pak harus kita perhatikan betul. Tapi terima kasih banyak Pak Faisal, ini waktu kita sudah hampir habis. Mungkin Pak ada penutupan dari Pak Faisal terkait dengan tema kita hari ini, kebijakan COVID, sebelum kita tutup. Kalau kita tidak belajar dari COVID ini, sungguh nestapa kita. Ongkosnya sudah mahal, dan belajarlah. Jadi sebetulnya COVID ini mencerminkan atau merefleksikan negara ini dikelola seperti apa. Jadi mininya tuh di COVID ini. Itu kan kita barusan cerita kan. Apa missionnya tidak jelas, proyek-proyek. COVID juga gitu kan, tidak jelas. Yang paling cepat kan kalau pengadaan alat tes, pengadaan obat COVID, pengadaan APD, dan bansos, vaksin gitu. Tapi jadi kan itu proyek-proyek kan. Nah missionnya apa? Missionnya adalah menyelesaikan COVID ini secepat mungkin. Nggak ada itu. Kalau menyelesaikan COVID secepat mungkin, keluarlah strategi kan untuk menyelesaikan secepat mungkin. Tapi ini menimbulkan lahan baru sebetulnya buat pemburu rente ini. Oleh karena itu, ayo kita belajar sungguh-sungguh. Yang belajar paling banyak rakyat. Rakyat sudah belajar, yang berubah rakyat. Kita semua sudah berubah. Anak saya sampai sekarang sudah hampir 1 tahun working from home ya. Kita juga indef seperti itu. Kita belajar, kita menyesuaikan diri. Nah, yang tidak menyesuaikan diri, tidak belajar banyak adalah pemerintah. Oleh karena itu, ayo kita melakukan satu collective actions gitu dari seluruh stakeholder ini untuk mengingatkan pemerintah ini ada yang salah di dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dan ke depan kita berharap 2024 kita memperoleh pemimpin yang betul-betul fresh from the oven gitu ya. Dari generasi milenial juga nggak apa-apa gitu. Yang tidak punya beban masa lalu, tidak punya sejarah kelam di masa lalu, sehingga bisa membawa kita lebih ringan gitu ya untuk terbang menuju cita-cita kemerdekaan, menghadirkan membawa kita ke gerbang keemasan tatkala kita merayakan 100 tahun Indonesia merdeka. Iya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Faisal atas waktu, sharing dan ilmunya. Sangat bermanfaat sekali diskusi kita kali ini. Demikian, terima kasih pula bagi teman-teman yang sudah mendengarkan Indef Podcast ini. Teman-teman juga bisa request isu-isu apa aja yang ingin Indef Podcast akan diskusikan ke depannya. Nanti akan kami undang narasumber yang kompeten tentunya untuk membahas tentang ini. Nantikan pula Indef Podcast episode selanjutnya. Saya Zulfian Safrian, terima kasih dan undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Indef Podcast episode kali ini. Kamu juga bisa request topik apa yang akan kita bahas di Indef Podcast pada episode selanjutnya dengan memberikan komentar di postingan Indef Podcast pada Instagram @indef_official. Nantikan Indef Podcast episode selanjutnya ya. Sampai jumpa.